Baik, yang pertama kita akan membuat nilai data siswa mata pelajaran PAI. Setelah itu kita blok ke kanan, yaitu 11 dan ke bawah 3. Lalu kita masukkan rumus sama dengan range between. Kemudian kita masukkan nilai terendah yaitu 63 dan nilai tertinggi 87. Tutup kurung, kita enter, lalu kita tarik ke kanan sebanyak 11 kolom. Dan kita tarik ke bawah sebanyak 3 kolom. Lalu kita klik kanan, kita copy. Setelah itu kita mencari count, max, min, dan R. Untuk mencari count, rumusnya yaitu sama dengan count. Kita blok tabel datanya tadi, lalu kita enter. Max sama dengan, kita masukkan rumusnya, lalu kita blok lagi. Setelah itu kita enter. Lalu untuk min sama dengan min. Setelah itu kita blok lagi, lalu kita enter lagi. Nah, untuk mencari nilai R yaitu sama dengan max, kita tambah dengan min, lalu kita enter. Setelah itu kita mencari kelas, rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n, lalu enter. Setelah itu sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali, kita masukkan rumus lognya. Lalu nilai setelah lognya itu adalah nilai bagian count. Lalu kita tutup kurung sekali lagi, lalu kita enter. Setelah itu kita mencari PI, yaitu sama dengan R, kita bagi dengan nilai K tadi, lalu kita enter. Lalu setelah itu kita mencari nilai frekuensinya. Nilai internal nilainya, interval nilainya tadi kan sudah ada, yaitu bilangan terkecil kita tambahkan dengan hasil pembulatan nilai K tadi. Ini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan frekuensi, kita blok tabel di atas, lalu kita titik koma. Kalau ikuti rumus yang di bawah, kalau titik koma maka kita ikuti titik koma, jika titik 2 maka titik 2, lalu kita blok bagian sampingnya, lalu kita blok lagi ke bawah. Nah, sudah kita blok ke bawah, sudah ada hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai
kita mencari nilai FKA dan FKB. Kita sudah buat kolom. FKA yaitu rumusnya yaitu sama dengan angka FKA kita tambah dengan frekuensi, seterusnya begitu ke bawah. Kalau kita enter, hanya saja dia rumusnya itu dari atas, FKA itu dari atas seperti ini. Kita enter lagi. Nah, ini sudah selesai ya. Setelah itu kita akan mencari nilai FKB-nya. FKB-nya maka rumusnya itu dari bawah. Kalau FKA tadi dari atas, maka FKB itu dari bawah. Baik, setelah itu kita masukkan nilainya yaitu 8. Sama seperti tadi, kita tambahkan saja. Kita tambahkan saja ya, seperti tadi. Sampai seterusnya ke atas. Nah, ini yang terakhir sudah selesai. Kita sudah mendapatkan nilai FKB-nya. Lalu sekarang kita mencari nilai relatif. Kita sudah membuat kolom, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan frekuensi, kita bagi dengan hasilnya sum tadi yaitu 33. Lalu setelah itu kita beri tanda dolar bagian F depan dan sebelum F-nya, berarti bagian 8, nah itu sudah hasilnya 24%. Lalu setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat grafik histogram. Setelah kita membuat tadi, kita membuat grafik histogram. Kita masukkan rumus X dan rumus Y. Lalu kita cari BB, TB, oh maaf yaitu BA ya, bukan TB. Lalu rumusnya TB. Rumus TB tadi adalah TB dikurang 0,5. Kemudian untuk rumus BA yaitu TA ditambah 0,5. Oke, kita buat kolom, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan nilai interval nilainya tadi, yang terkecil yaitu 63 dikurang 0,5, maka hasilnya 67,5. Lalu pada kolom bagian bawah
kita masukkan lagi sama dengan yaitu interval nilai yang sampingnya 63, lalu kita tambahkan dengan 0,5, lalu kita tarik sampai bawah, kita blok. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasil akhirnya adalah 87,5. Jadi untuk nilai yang 0,5 itu bisa kita buang. Setelah itu kita mencari nilai Y-nya. Kita masukkan. Kita bisa menulisnya secara manual. Contohnya seperti ini. Kalau kita blok, kita klik blok lagi, kita klik kanan, copy, lalu kita masuk pada bagian ujung. Dan sekarang kita akan membuat grafik histogram. Ya, ini sudah ada. Kita ulang lagi, kita blok, kita copy, lalu kita masuk pada insert, lalu kita buka pada bagian grafik histogramnya. Nah, ini sudah ada, kita rapikan ke bawah. Untuk grafik histogram ini kita akan delete, kita hanya akan pakai yang bagian orange-nya saja. Baik. Di sini kita ketik series, lalu kita masuk pada bagian add. Untuk yang pertama ini kita isi dengan data bagian X. Oke, kita blok dari atas ke bawah. Untuk yang kedua kita isi menggunakan data bagian Y. Kita blok lagi. Untuk series kedua ini kita remove saja. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat data dari Excel yang akan kita pindah ke SPSS. Untuk ini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan range between. Kita masukkan nilai terendah siswanya yaitu 63 dan nilai tertinggi adalah 87. Tutup kurung, kemudian kita enter, lalu kita tarik ke bawah, kolomnya sebanyak 33, karena siswanya ada 33. Oke. Setelah itu kita blok semua ke bawah, kita copy. Setelah itu, bagian ujung kita evaluate. Lalu kita blok semua, kita Ctrl C. Setelah itu kita masuk pada SPSS ya. Di sini kita paste.
Setelah itu sudah muncul semua hasilnya, dan situ ada hasilnya yaitu yang di belakangnya ada nolnya. Kita masuk di sini bagian variabel desimal. Di sini desimal kita jadikan 0, kemudian kita ganti namanya yaitu dengan nilai statistik. Nah, ini seperti ini sudah jadi. Kalau kita masuk pada analyze, lalu kita pilih frekuensi, lalu nilai statistik kita pindah ke bagian nilai variabel, lalu kita klik statistik. Setelah itu untuk mean, median, mode, dan sum kita klik semua, lalu kuartil dan persentil. Persentil 1 25, persentil kedua adalah 50, persentil ketiga adalah 75, dan untuk persentil keempat itu sesuai dengan keinginan kita. Kita di sini menggunakan persentil yaitu 82. Kita klik semua, lalu kita continue. Baik, kita masuk pada bagian card. Kita klik bagian bar card. Kita continue. Setelah itu oke, lalu kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah ada. Bisa kita lihat. Sudah terdapat nilai mean dan juga mediannya. Lalu kita masuk pada analysis lagi, lalu frekuensi. Setelah itu kita masuk pada bagian cards. Kita pindah pada bagian P cards. Kita klik. Nah, setelah itu continue, lalu oke. Kita tunggu lagi datanya. Nah, nilainya sudah keluar. Di sini ada nilai dari data tabelnya. Setelah itu kita lihat. Selanjutnya kita masuk lagi pada analyze, lalu kita pilih frekuensi, lalu kita masuk pada bagian cards, kita pindah ke histogram. Setelah itu continue, klik OK. Nah, di sini grafik histogramnya sudah ada. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, cukup sekian.